Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 9 ya. Nah, ini kita lihat di sini, persamaan 2x kuadrat ditambah qx ditambah dengan q min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4, tentukan nilai q. Nah, jadi di soal ini, nanti kita akan menggunakan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini ya. Langkah pertama ya, kita tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C pada persamaan kuadrat gitu ya. Ini ada persamaan kuadrat nih. Ya. 2x kuadrat ditambah qx ditambah q min 1 sama dengan 0. Kita tentuin ya nilai A, B, C-nya dulu. A itu adalah 2, B-nya itu adalah q, dan C itu adalah q min 1 ya. Nah, kita lihat di sini nilai A itu 2 ya. Kenapa bisa 2? Nah, perhatikan di sini di persamaan kuadratnya. A itu merupakan koefisien dari x kuadrat. Ini kan x kuadrat nih, ya. Di depannya ada angka berapa? Ada angka 2 kan? Nah, berarti nilai A-nya itu adalah 2, gitu ya. Kemudian, untuk mencari nilai B, itu adalah angka yang ada di depan X. Ini kan X-nya nih. Angka di depannya itu angka berapa? Nggak ada ya, ini masih bentuk variabel ya. Berarti kan yang di depan X itu kan ada Q kan? Ya, berarti kita tulis Q gitu, ya. Karena angkanya nggak ada ya, jadi memang nanti kita mau cari nilai Q-nya itu berapa gitu ya. Nah, berarti B-nya, berarti nilai B-nya itu kita tulis Q gitu ya. Kemudian untuk yang C itu adalah konstanta ya, atau yang tidak punya variabel ya. Nah, di sini ya, ada di belakang sini, berarti Q min 1. Nah, ini ya. Jadi dipahami baik-baik ya, untuk mencari nilai dari A, B, C. A itu adalah angka yang di depan X kuadrat, B itu adalah angka yang ada di depan X, dan C adalah angka yang tidak mempunyai variabel ya, variabel X gitu ya. Nah, setelah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya, ya, kita tentukan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jadi persamaan kuadrat itu ya, X1 ditambah X2, jadi akar-akarnya, akar-akar dari persamaan kuadrat pada saat dijumlahkan, itu rumusnya adalah min B per A. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita nggak perlu memfaktorkan untuk mencari jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, kita tidak perlu memfaktorkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bisa menggunakan rumus gitu ya. Jumlah dari akar persamaan kuadrat itu dirumuskan dengan min B per A. Nah, ini kita substitusikan ya. Min B, B-nya nilai B-nya berapa nilai B-nya? Tadi nilai B-nya kan Q ya. Nah, berarti min Q gitu ya, per A. A-nya berapa nilai A-nya? Ini ya, nilai A-nya kan 2 nih. Nah, berarti kita tulis 2 sini. Oke, kemudian ini tadi udah ya jumlah. Nah, sekarang ke kali ya. Jadi kalau misalnya akar-akar persamaan kuadrat ya, jika dikalikan itu bisa dirumuskan dengan C per A. Nah, ini ya, rumus untuk mencari perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Itu rumusnya adalah C per A. Kita substitusikan ya nilai C dan A-nya. Nilai C-nya tadi Q min 1 kan? Nah, ini kita ganti ya, C-nya diganti Q min 1, kemudian A-nya diganti sama angka 2. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Di sini kan ada jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 4 nih, ya. Nah, artinya kita bisa akalin ya dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 kuadrat. Jika dijabarkan, ini akan menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambahin dengan X2 kuadrat. Kalian bisa, caranya gini nih. Kenapa bisa seperti ini? Kalian bisa gunain juga gini. X1 tambah X2 kuadrat itu kalau dikalikan menjadi X1 tambah X2 dikalikan dengan X1 tambah X2 gitu. Nah, nanti kan X1 dikali X1 itu adalah X1 kuadrat. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah X1 X2 ya. X1 X2. Kemudian setelah itu ini kesini dikaliin. X2 dikali X1 ya berarti X1 X2. Nah, kemudian
X2 dikalikan dengan X2. Ya, berarti menjadi X2 kuadrat gitu. Berarti X1 kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan, ini kan X1, X2 ditambahin dengan X1, X2. Ini kan variabelnya 1 ya. Ini 1, ini 1. 1 tambah 1 berarti menjadi 2 ya. Berarti 2 X1, X2 gitu ya. Ditambahin dengan X2 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya jabarin ya. Kenapa dari sini ya, dari sini, dari depan sini ya, dari depan itu menjadi seperti penjabarannya menjadi X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini ya. Perkalian dari dua suku ya. Oke, sudah ya, ini kita lanjutin lagi. Jadi kalian ingat-ingat ya. Kalian harus pahami. Jadi kalau misalnya ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nah, itu coba diingat-ingat lagi rumus ini ya, rumus penjabaran dari sini. Nah, setelah seperti ini ya, kita proses lagi selanjutnya. X1 ditambah dengan X2, X1 ditambah X2. Ini ya, tadi ya, kan X1 tambah X2 kan, berapa nilainya? Min Q per 2, kita tulis. Min Q per 2, kemudian dikuadratin, gitu ya. Nah, sama dengan, nah ini kita perhatikan lagi di sini, X1 kuadrat ditambahin dengan X2 kuadrat. Ini ya, tadi ya, sudah kan, udah ada kan ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu nilainya adalah 4. Nah, berarti ini saya langsung ganti 4 ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu nilainya 4. Saya tulis di sini. Nah, kemudian ditambah lagi 2 kali X1 X2. X1 kali X2 berapa? Ini kan, tadi ya, udah dijelasin, Q-1 per 2. Nah, ini kita tulis Q-1 per 2. Jadi nanti bentuknya persamaan ya. Oke, kita proses lagi. Min Q dikuadratin, nah itu adalah minnya hilang ya. Jadi menjadi Q kuadrat, kemudian 2 di sini kita kuadratin menjadi 4. Kemudian 4, 4-nya diturunin, ditambah. Nah ini boleh saya bagi dulu ya. 2 dibagi 2 kan 1 ya. 1 dikalikan dengan Q-1 ya, berarti menjadi Q-1 gitu ya. Nah, Q-1-nya saya tulis. Nah, kemudian untuk menghindari pecahan ya, kita buat ya persamaannya. Jadi ini kita kali silang. 4-nya, ini kan 4 nih. 4-nya ini nanti dikalikan ke atas sini gitu. Q kuadratnya diturunin. Berarti 4 dikali 4 adalah 16. 4 dikali Q adalah 4Q. Kemudian 4 dikali min 1 itu adalah min 4. Nah, nanti kan di sini kita akan mencari faktor dari Q ya. Berarti harus dipindahin semua ya ke depan ya. Berarti menjadi Q kuadrat min 4Q. Ini semua ya, semua suku yang ada di ruas kanan itu dipindahin semua ke depan. Q kuadratnya saya tulis lagi. Nah, kemudian ini kan plus 4Q ya. Plus 4Q-nya itu saya pindahin ke depan ya, berarti menjadi min 4Q. Ini plus 16-nya dipindahin ruas ke depan, berarti tandanya berubah ya, menjadi min 16. Kemudian min 4-nya dipindahin ke ruas depan, tandanya berubah menjadi plus 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanain lagi. Ini Q kuadrat min 4Q-nya kita tulis kembali. Nah, kemudian min 16 ditambah 4 itu adalah min 12 ya, sama dengan 0. Ini kan sejenis ya. Min 16 sama plus 4 kan sejenis. Nah, makanya dihitung ya. Min 16 ditambah 4 itu adalah min 12. Oke, setelah bentuknya seperti ini ya, ini kita untuk mencari nilai Q itu harus difaktorkan. Q-6, Q plus 2 sama dengan 0. Kenapa bisa seperti ini? Ini kita perhatikan. Q kuadrat min 4Q dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama ya, 12 itu kita pikir-pikir ya. 12 itu berapa kali berapa sih? 12 itu adalah 6 kali 2. Benar ya? 6 kali 2 itu adalah 12. Benar ya? Supaya jadi min 4, nah berarti 6-nya sama 2-nya diapain gitu. 6-nya sama 2-nya tandanya harus diapain gitu. Artinya 6-nya harus negatif ya, 2-nya harus positif. Kalian cek, benar nggak? Min 6 ditambah 2, itu hasilnya adalah min 4. Benar ya? Sesuai dengan ini ya. Nah,
kemudian min 6 dikalikan dengan 2 itu adalah min 12. Oke, berarti ini udah benar ya. Nah, berarti kita bisa buat faktornya menjadi Q min 6, ini Q-nya itu dari sini ya, Q kuadrat itu kan Q dikali Q gitu ya. Nah, kemudian min 6-nya kita pindahin sini, plus 2-nya kita pindahin sini gitu. Nah, ini ya, kenapa bisa menjadi seperti ini ya. Ini udah saya jabarin. Oke, kalau sudah, kita lanjutin lagi. Berarti nanti kita buat persamaannya ya. Q min 6 sama dengan 0. Kita tulis. Q min 6 sama dengan 0. Ini kan yang di depan ya. Yang di depan kan Q min 6. Kita tulis Q min 6 sama dengan 0 dari sini. Sama dengan 0. Berarti Q sama dengan min 6-nya pindah ke ruas kanan ya. Menjadi plus ya. Plus 6. Oke, ini sudah. Atau bisa juga. Ini kan yang di belakang ada Q plus 2 kan. Kita tulis. Q plus 2 sama dengan 0. Berarti untuk mencari Q plus 2-nya dilempar ke kanan ya. Dilempar ke ruas kanan, plus 2 berarti menjadi min 2. Oke, udah ya, berarti ini udah selesai. Berarti nilai Q-nya ini ya. Kan yang ditanyakan tentukan nilai Q. Ya udah ini nilai Q-nya. 6 dan min 2 gitu. 6 dan min 2 ya. Nah, kita tulis. Jadi nilai Q itu adalah min 2 atau bisa juga Q sama dengan 6. Gitu. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.